Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali baca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-mujahadah, babul mujahadah. Kita masuk di hadis yang ke-11 dalam bab ini atau hadis yang ke-105. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'lihi wan naru mislu dzalik, rawahul Bukhari. Kita artikan dulu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, surga itu lebih dekat. Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka seperti itu pula, rawahul Bukhari. Qala Al-Utsaimin dalam syarah di sini, hadzal hadisu yatadhammanu targhiban wa tarhiba. Hadis ini mengandung targhib wa tarhib. Targhib ini motivasi, anjuran, dorongan, motivasi untuk beramal soleh. Dan tarhib, peringatan jangan sampai orang itu mudah-mudah melakukan amal maksiat dan dosa. Ada targhib wa tarhib. Yatadhammanu targhiban fil jumlatil ula. Jadi mengandung dorongan, anjuran, motivasi. Ini ada dalam penggalan kalimat yang pertama, yaitu sabda Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sandalnya. Tali sandal tali yang ada di bagian atas telapak kaki, bagian atasnya. Jadi kalau nggak ada itu kan susah untuk berjalan. Contohnya ada tali sandal. Ini kan sangat dekat sekali dengan manusia, nempel lah. Sangat dekat dengan manusia. Tapi surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Wa yudrabu bihi al-masalu fil qurbi. Dan ini digambarkan untuk menggambarkan, yakni perumpamaan di dalam kedekatannya, sangat dekat sekali. Ya, surga sangat dekat sekali dengan manusia. Kenapa? Hal itu dikarenakan terkadang manusia itu berbicara, mengucapkan ucapan, kalimat-kalimat, satu kata dari kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengira, tidak memikirkan itu. Pokoknya ngucap gitu aja. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengantarkan ke tempat yang tinggi. Faidah hiya tusiluhu ila jannatin naim. Ternyata kata-kata yang mudah, yang singkat itu bisa mengantarkan dia ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa ma dzalika fa innal haditsa a'ammu min hadza. Namun demikian, sesungguhnya hadis ini lebih umum dari itu, enggak hanya sekedar ucapan dan kata-kata, lebih umum.
Fa inna kasrata ta'at wa jinabal muharramat min asbabi dukhulil jannah. Karena sesungguhnya banyaknya amal-amal ketaatan, demikian juga menjauhi hal-hal yang diharamkan, ini semua termasuk di antara sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga. Jadi sebab masuknya ke dalam surga, memperbanyak amal ketaatan dan menjauhi amal muharramat. Maka di sini juga jangan meremehkan amal ketaatan, sekecil apapun. Kelihatan kecil, nggak diperhatikan orang, tapi ini amal ketaatan, bisa jadi pahalanya sangat besar. Maka jangan diremehkan sehingga nggak Anda kerjakan. Gini aja, aku nggak mau cari yang lebih besar, sehingga amal-amal yang ketaatan yang sebenarnya mudah dilakukan nggak dilakukan. Dan jangan meremehkan, makanya targhib, motivasi nih untuk melakukan amal-amal ketaatan. Wa huwa yasirun ala ma yassarahullahu alaihi. Melakukan ketaatan dengan banyak berbagai macam bentuk amal ketaatan, banyak sekali. Menjauhi hal yang diharamkan ini mudah. Mudah sekali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini. Fa anta tajidul mu'min alladhi sarahallahu sadrahu lil Islam yusalli bi raha wa tuma'nina wa zirahi sadrin wa makhabatin lis shalah wa yuzaki kadzalik wa yasumu kadzalik wa yahujju kadzalik yaf'alu khaira kadzalik fa huwa yasirun alaihi sahlun qaribun minhu. Anda dapati ada seorang mukmin yang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala untuk menerima Islam, dilapangkan sehingga dia sholat dengan rohah, dengan tumaknina, dengan tenang, dengan khusyuk, melakukan sholat, dilapangkan dadanya, cinta dengan sholat itu, nggak merasa terpaksa, dia menikmati sholat itu, menikmati. Demikian juga ketika menunaikan zakat, berpuasa, ibadah haji, dia melakukan amal-amal kebaikan, demikian pula dia merasa nyaman, tenang, senang, gampang sekali kayaknya amal-amal kebaikan dia lakukan. Yasirun alaihi, mudah sekali amal-amal ketaatan itu dia lakukan. Sahlun qaribun minhu, gampang dan kayaknya dekat sekali amal ketaatan, banyak sekali yang bisa dia lakukan. Anda dapati ia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan, perbuatan. Bahwa yasirun alaih, ini mudah dilakukan. Ini amal kejelekan, tinggalkan. Ini ucapan yang enggak boleh dilarang, tinggalkan. Mudah sekali orang ini. Ya, ini orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk itu. Ini menunjukkan apa? Tadi surga lebih dekat, sangat dekat itu, lebih dekat kepada salah satu dari kalian daripada tali sendalnya. Wa amal waliyadu billah man qad daqa bil Islam dzar'an wa sarul islamu sakilan alaihi fa innahu yastaskilu at-ta'at wa yastaskilu ijtinabal muharramat wa la tasiru al jannatu aqraba ilaihi min sirakin alih. Adapun orang-orang yang kita berlindung pada Allah dari orang semacam ini, itu orang-orang yang sempit Islam itu di dadanya, terasa berat di dadanya. Islam terasa berat baginya. Ia merasa berat sekali melakukan ketaatan, berat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, berat. Maka orang semacam ini surga tidak menjadi lebih dekat. Berarti surga tidak lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya. Karena dia berat melakukan amal ketaatan. Sudah tahu maksiat dosa masih dikerjakan. Sudah tahu amal ketaatan pahalanya ada, pahalanya besar, berat untuk melakukan. Wa kadzalika nar, demikian pula neraka. Ini di poin bagian penggalan kedua dari hadis. Ya. Yaitu ini isinya tahdzir. Tahdzir ini apa? Hadzara yuhadziru tahdzir, peringatan, mengingatkan manusia untuk berhati-hati. Yaqulu Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wan naru mislu dalik." Dan neraka seperti itu pula. Yaitu
aqrabu, lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sendalnya. Fa innal insana rubbama yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan wa hiya min sukhtillah fayahwi biha finnar kada wa kada minas sinin wa huwa la yadri. Karena sungguhnya manusia terkadang itu omongan ceplas-ceplos, mengucapkan ucapan perkataan, satu perkataan yang dia tidak pikirkan akibatnya, pokoknya ngomong gitu aja. Tapi omongan itu termasuk min sakhotillah, isinya ada omongan yang dimurkai Allah. Akhirnya omongan ini menjadikan dia masuk ke dalam neraka demikian dan demikian, jauh masuk ke dalam bertahun-tahun dalam perjalanannya, jarak perjalanannya sangat dalamnya, wa huwa la yadri, sementara dia tidak mengetahui, dia nggak menyadari ini. Ini disebutkan dalam hadis juga ada semacam itu. Nah, jadi ada orang itu ngomong dengan ucapan yang dia nggak berpikir akibatnya, tapi omongannya termasuk min ridwanillah, omongnya dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, yang mengatakan dia ke dalam surga. Sebaliknya ada orang yang ngomong omongan ucapan-ucapan yang termasuk min sakhatillah, yang dimurkai oleh Allah, akhirnya menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Wa ma aktsarul kalimat allati yatakallamu bihal insanu ghairu mubalin biha wa ghairu mutamin bimadluliha faturdihi finnari jahannam nas'allahu al-afiyah. Disebutkan betapa banyak kalimat-kalimat yang diucapkan oleh manusia tanpa dia pikirkan efeknya, tanpa dia perhatikan isinya, pokoknya ngomong gitu aja. Apalagi agak lepas ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, pokoknya omong-omongan yang mengandung dosa. Dia nggak pikirkan, pokoknya dia omongkan saja, namun itu menjadikan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Nas'allahu al-afiyah. Beliau sebutkan, tidakkah Anda perhatikan kisah orang-orang munafik yang mereka bersama Nabi SAW di dalam perang Tabuk, di mana mereka ini yatahaddatsuna fima bainahum, mereka ngobrol lah dalam perjalanan ini supaya mengurangi, nggak capek, nggak lelah, ngobrol omongan dengan temannya, omongan-omongan yang ringan menurut mereka. Yaquluna, mereka ngomong apa? Ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzaba al-sunan wala atsbanu inda liqa ya'nuna bidzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yakni annahum wasi'u al-butun min kasatil aql wa laisa lahum hammun ilal aql wala akdzaba al-sinan, yakni annahum yatakallamu bil kadzib wala atsbana inda liqa, ai annahum yakhafuna liqa al-duwi wala yasbutuna bal yafirruna wa yahrabun. Hakada yaqulu al-munafiqun fi Rasul sallallahu wa ashabihi. Ini akhirnya turun ayat juga terkait dengan ayat ini. Jadi ini kisah orang-orang munafik ketika itu. Ya di situ ada Nabi, ada peperangan, habis perang di perang Tabuk itu, mereka omong-omongan dengan sesama munafik, ngomong-omongan. Mereka mengatakan apa? Kami tidak melihat seperti Qura'ina haula, seperti para penghafal Quran kita ini, para pembaca Quran kita ini. Arghabu butunan wala akdzabu al-sunan, maksudnya ini, yakni mereka maksudnya adalah bahwasanya mereka ini adalah besar perutnya, banyak makan. Banyak makanannya, makannya banyak, perutnya gede-gede, dan mereka tidak ada keinginan yang dipikirkan kecuali hanya makan, katanya. Dan wala akdzaba al-sinan, maksudnya mereka itu kalau ngomong dusta, ngomong nggak betul, mesti omongannya bohong. Demikian juga ketika ketemu musuh, mereka takut dengan musuh pengecut mereka. Mereka nggak bisa tegar menghadapi musuh, bahkan mereka lari.
Ini omongan orang munafik tentang siapa? Rasul dan para sahabatnya. Rasul dan sahabat diomongin kayak begitu, Bang. Yang ngomong-ngomong ini ngomong sesama munafik. Yang diomongkan Rasul dan para sahabat. Wa idza tamalta wajadta anna hadza yantabiqu alal munafikin tamaman. Kalau Anda perhatikan maka ini Anda akan dapati bahwasanya omongan ini persis yang sama dengan isi omongan itu adalah orang-orang munafik, bukan Nabi dan para sahabatnya. Maka orang-orang munafik ini sangat manusia yang paling semangat untuk mempertahankan hidup di dunia. Orang-orang munafik termasuk manusia yang paling banyak dustanya. Maka terciri orang munafik apa? Idza hadasa kadzaba, ngomong dusta. Ini orang munafik. Wa munafiqun min asbanin nas. Orang munafik manusia yang paling pengecut ketika ketemu musuh. Maka sifat ini hakikatnya adalah untuk mereka sendiri. Tapi mereka ini ditujukan kepada Rasul dan para sahabatnya. Maka turun ayat. Nah, akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ini dilaporkan ini. Aku akan omongkan kau kepada Nabi gitu, omongan kamu gitu kan. Akhirnya ya ini dilaporkan dan turun ayat ini. Apa kata mereka? Apa kata Allah? Wala in sa'altahum, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang munafik, sungguh mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Enggak, sunya kami tadi itu hanya senda gurau aja, hanya main-main aja gitu. Nakhudu wa nakhudu pokok ngobrol, ngobrol. Kita kan kadang-kadang kalau ngomong-ngomongan san gurau gitu kan, enggak sadar ngomong-ngomong yang enggak, kami tadi hanya sekedar untuk ngobrol main-main aja gitu. Yakni makuna naksudul kalam. Jadi kami enggak ingin sengaja ngomong sungguh-sungguh gitu loh. Itu hanyalah omongan yang lepas gitu aja. Dan hanya main-main. Wa qala Allah azza wa jalla kul. Maka Allah berfirman, kul, katakan. Yakni kul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ini ngolok-olok ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya. Kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, enggak usah kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman. Innafu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Maka sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya mereka ini kufur setelah mereka beriman. Dengan apa? Dengan mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya. Maka ini dimasukkan juga termasuk yang bisa menyebabkan kekufuran orang itu, olok-olok ayat. Mengolok-olok ayat, ayat apa itu? Masa begitu diolok-olok? Begitu ayat dibacakan, diartikan, kemudian diolok-olok. Mengolok-olok ayat Allah, ajaran-ajaran Allah, mengolok-olok Rasul, ajaran sunnah, enggak boleh. Hati-hati, jangan mengolok-olok. Misalkan orang ngingu jenggot itu kan sunnah, jadi diperintahkan. Kalau mencukur jenggot, dikatakan koyok kambing misalkan, ngolok-ngolok, enggak boleh. Hati-hati. Ini mengolok ayat-ayat, mengolok ajaran Allah, hati-hati. Ini. Walihada yajibu ala insani ayyuqayyida mantiqahu wa ayyakhfadha lisanahu hatta la yazilla fayahlik. Oleh karena itu wajib bagi manusia untuk menahan atau mengunci ucapannya, berhati-hati terhadap ucapannya gitu. Untuk menjaga lisannya jangan sampai tergelincir omongannya sehingga dia binasa gara-gara ucapan itu. Nas'alullah lana wa lakum as-sabata ala haq. Kita mohon pada Allah untuk kami dan Anda sekalian agar bisa sabat, tetap
tegar, kokoh, kuat di atas kebenaran, wasalamah minal ism, dan selamat dari dosa. Maka ini hati-hati. Hati-hati ucapan. Maka banyak hadis-hadis tentang ini ya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Gak bisa ngomong yang baik, diam aja. Walaupun hanya iseng-iseng, hanya main-main, hanya gurau. Tapi yang guraunya ini gurau yang mengandung dosa, jangan. Ngomongin temannya, kemudian mengolok-olok, gibah lah, ya kan? Temannya nggak ada, gibah macam-macam gibah. Gibah itu ngomongin temannya, ngomongin sifatnya, gaya jalannya, semacam masuk di situ. Ini istihza, ini nggak boleh. Ini apalagi kalau ada temannya, biasa kan enak, ya kan? Ada temannya sama-sama lagi, misalkan. Padahal kita tahu contoh ini salah satu contoh masih kan banyak. Contohnya ini ucapan, yang paling gampang itu ucapan memang. Ucapan jatuh tergelincir ucapan. Ucapan ini kalau nggak berhati-hati, ini apa banyak menggelincirkan orang. Tapi yang kita omongkan benar. Tapi dia memang begitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun dia begitu kita omongin, seandainya dia dengar itu nggak mau. Ini nggak boleh. Apalagi kalau dia nggak gitu, berarti kita tuduh. Ini lebih parah lagi. Menggibah ini kalau yang diomongkan ini orangnya nggak ada. Maka ini kalau ada orang menggibah, stop sudah. Maka ayat Allah mengatakan apa? Wala yaktab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah satu di antara kalian suka makan bangkai saudaranya? Bangkai, namanya bangkai mesti baunya busung bangkai. Bangkai ayam, bangkai kambing boleh dimakan, bangkai kambing. Mau? Kan mau lah. Lah ini bangkai manusia. Kan lebih parah lagi. Ini menunjukkan besarnya dosa itu gimana. Jadi kayak sama-sama puraan makan bangkai. Tapi karena enggak tercium aromanya, maka kadang itu nikmat, ngomongin orang kan nikmat, ngomongin teman-teman yang omongannya tidak baik. Kalau ngomong yang baik-baik ya, yang ngomongin bagus-bagusnya ya enggak gibah, karena gibah ini adalah dzikruka akhoka bima yakroh, atau dzikruka akhoka bima yakroh. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Ini ya di sini menunjukkan tadi kita yakni motivasi untuk melakukan amal ketaatan. Apapun yang dimudahkan lakukan. Maka sini juga termasuk faedah di sini, yakni ketaatan itu bisa mengantarkan kepada surga, dan maksiat atau dosa itu bisa mendekatkan kepada neraka. Dan ketaatan serta maksiat terkadang menjadi perkara yang sangat gampang untuk dilakukan. Sangat gampang, baik ketaatan atau maksiat tadi. Jadi bagi orang dimudahkan, maka ketaatan gampang sekali. Sebaliknya juga bagi orang yang berat melakukan ketaatan, melakukan maksiat gampang sekali. Bahkan terkadang lebih mudah ketaatan daripada maksiat. Maksiat karena kemarin hadis disebutkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Maka kayak gampang sekali. Apalagi di zaman akhir banyak fitnah. Di zaman sebuah hadis yang panjang juga disebutkan bahwasanya kayak neraka ini ada kain ditutup dengan apa? Selambu. Kain kelambu itu nggak ada kuncinya. Namanya kain, nggak ada pintunya, nggak ada kuncinya. Jadi kalau dia diterjang masuk bleng itu masuk langsung, melakukan maksiat itu mudah. Maka suatu hal yang istimewa ketika orang itu bisa selamat dari maksiat, saking banyaknya maksiat. Banyak maksiat. Az-zulumat itu kegelapan itu banyak. Banyak hal yang mengandung dosa itu banyak sekali. Ketika orang bisa selamat itu, maka itu karunia, kenikmatan dari Allah Ta'ala.
Semoga Allah Ta'ala ini menyelamatkan kita yakni dari semua dosa dan maksiat dan mengokohkan kita tetap di atas yakni apa al-haq, yakni apa kebenaran, dan memudahkan kita melakukan amal-amal yakni apa ketaatan. Ini juga menunjukkan taksil jannah sahlun, yang mendapatkan surga itu mudah idza sohal qasdu, jika niatnya itu benar dan juga melakukan amal-amal yang soleh. Maka sekali lagi dari sini ya banyak doa kepada Allah Ta'ala, dan terasa sekali doa ini penting. Maka banyak doa-doa kita kan begitu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kan doa minta pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau. Allahumma inna dzikrika, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa melakukan amal soleh, amal yang sebaik-baiknya, ibadah sebaik-baiknya. Allahumma ini kemudian setiap hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita dapatkan, tambahan ilmu itu baik satu hadis, satu ayat itu memberikan manfaat pada kita. Amalnya menjadi lebih baik, ilmunya bermanfaat. Oh ya, aku pernah mendengar hadis ini, diamalkan. Oh ayat ini diamalkan. Wa amalan mutaqabbal, minta rezeki, minta amal yang diterima. Amal diterima syaratnya ikhlas sesuai dengan sunnah, supaya kita bisa melakukan amalan itu dengan ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah, dan juga sesuai dengan sunnah. Kalau kita nggak ditolong nggak bisa masuk rezeki yang halal. Demikian juga di dalam doa pagi, petang. Coba kalau doa pagi, di antaranya asbahna, terus wa asbahal mulkulillah, terus walhamdulillah la ilaha illallah syarikalah, terus laul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, terus rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ini terasa sekali loh ini. Ya Allah, apalagi kalau Anda baca doa dan paham artinya, Masya Allah, dipahami artinya. Kalau Anda kan hari-hari dibaca itu pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari malas. Penting doa ini, terasa sekali. Kita kadang-kadang kita tuh malas sekali, ya. Maka minta perlindungan pada Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar, dan kejelekan di masa tua. Minta perlindungan. Terus wa a'udzubika min azabin nar wa min azabil fil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka dan azab di dalam kubur. Ini kalau pagi. Ada doa pagi, petang sayna wa amsal mulkulillah, dan seterusnya. Ini ya sama. Ya minta kepada Allah supaya enggak malas berbuat baik, malas beribadah, dan minta perlindungan dari azab neraka, dari azab kubur. Ini doa-doa, sebenarnya doa yang agung ini. Doa-doa pagi, doa petang ini kalau bisa dibaca. Kalau nggak bisa semuanya, ya poin-poinnya penting-penting. Ini dibaca. Kemudian masuk hadis yang ke 106. Masya Allah, ini lebih menakjubkan lagi nih. Hadis yang ke 106. As-sani asar an Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghairu dzalik qultu huwa dzaka qala a'inni ala nafsika bi kasratis sujud, rawahu Muslim.
dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah SAW yang berkhidmah. Ini biasa berkhidmah kepada Rasulullah, membantu Rasulullah SAW. Wa min ahli Sufah, beliau itu termasuk ahli Sufah. Ahli Sufah itu orang yang gak punya rumah, tinggalnya di masjid Nabi radhiyallahu anhu. Anda bisa bayangkan orang ini ya, ahli ibadah, gak punya rumah, tinggal di masjid dan biasa berkhidmah bantu Nabi. Apa keperluan Nabi tanpa disuruh berlomba-lomba untuk banyak dulu itu untuk apa? Mengabdi. Jadi berkhidmah kepada Nabi. Beliau mengatakan, aku pernah bermalam tidur bermalam bersama Rasulullah SAW. Fa'atihi, lalu aku datang kepada beliau dengan membawakan air wudunya, membawakan air wudunya. Wa hajatihi, dan setelah itu kan banyak jasa. Maka Nabi, ini juga pelajaran sini. Ali telah membantu Nabi nih, padahal itu ya kewajibannya dan memang yang beliau inginkan. Dan semua orang kepingin itu. Tapi Nabi bagaimana ingin memberikan balasan pada sahabat ini. Nabi mengatakan, salni, ajukan permintaan kepadaku. Kamu minta apa sudah? Loh, ini Nabi yang nawari. Minta apa? Fakultu, kata Rabi'ah, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon meminta kepada engkau ya Rasulullah untuk bisa menemani engkau di dalam surga. Gak punya kendaraan, gak punya rumah. Anda bisa ditawari itu, paling mikir rumah. Dia enggak, dia bayangkan mikir rumah kalau aku mati ditinggal. Kendaraan mati gak dibawa. To the point. Aku hanya ingin menemani engkau di dalam surga. Jadi mikirannya itu hidup setelah mati, bukan di dunia ini. Yang di kan kesempatan minta apa udah? Murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin menemani engkau dalam surga. Faqala, Nabi bertanya Nabi, awa ghairu dzalik? Tidak ada yang lain? Yang lain apa yang lain? Qultu huwa dzaka. Enggak, hanya itu aja ya Rasulullah. Gak minta yang lain-lain. Bayangkan dong, gak punya dunia nih, bayangkan. Gak punya. Hanya itu ya Rasulullah. Huwa dzaka. Hanya itu. Qala, Nabi mengatakan, fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud. Ini kan kaitannya dengan mujahadah nih kan. Mujahadah. Babnya kan bab mujahadah. Kayak tadi bab mujahadah juga. Mujahadah untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat kalau yang sebelumnya tadi. Ini mujahadah. Maka Nabi mengatakan, bantulah aku untuk dirimu itu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sholat, perbanyak sujud. Rawahu Muslim, di sini riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Syari' al-Mu'allif rahimahullah taala mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan Ka'ab ini tadi khadiman di Rasulillah, jadi membantu Rasulullah SAW dan termasuk ahlu suffah. Dan orang-orang yang berkhidmah kepada Nabi SAW, minal akhrar adadun. Minal akhrar itu dari orang-orang yang merdeka, bukan budak. Dari orang-orang merdeka memang ingin berkhidmah, membantu Nabi, itu banyak sekali adadun. Banyak, di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab, di antaranya Ibnu Mas'ud. Dan bagi mereka mendapat kemuliaan dengan bisa berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Wa kana min ahli suffah, dan ia Rabi'ah termasuk bin ahli suffah tadi. Wa ahli suffah rijalun muhajirun. Ahli suffah ini adalah orang-orang yang berhijrah, muhajirin. Hajaru ila Madinah, mereka berhijrah ke Madinah dan tidak memiliki tempat tinggal. Rumahnya, kekayaan ditinggal di Mekah. Pokoknya mereka bisa berangkat orang saja udah senang. Mereka hijrah
menuju ke sana belum ada yang menjamin itu rumah tempat, pokoknya bisa hijrah mengikuti Nabi. Kekayaannya semua ditinggal di Mekah. Dia hijrah walaisa lahu ma'wa mereka tidak memiliki tempat tinggal. Fawattonahum an-nabiyyu alaihi salatu wasalam fi sufatin fil masjid an-nabawi. Maka Nabi meletakkan mereka, memberikan tempat pada mereka di sufah fil masjid Nabawi, di sisi masjid Nabawi. Wa kanu ahyanan yablughuna as-samanin. Terkadang mereka sampai 80-an campainya. Wa ahyanan duna dzalik, terkadang di bawah itu. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum ya'tunahum bit-ta'ami wal laban wa ghairihim. Dan para sahabat radhiyallahu anhum terkadang mereka datang kepada Ahlussufa ini dengan membawa makanan, susu dan yang lainnya. Mimma yatasaddaquna bihi alaihim. Jadi yang mereka sedekahkan. Maka kita bayangkan kehidupan di zaman dahulu. Jadi semacam itu. Jadi mereka enggak punya rumah, enggak punya penghasilan tetap ya semacam itu, maka orang-orang sahabat yang punya ya, mereka datang membawa makanan, susu untuk disedekahkan kepada mereka. Ini enggak hanya bulan puasa ini hari-hari kan. Bahkan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu dan adalah Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ini berkhidmah membantu melayani Nabi SAW. Wa kana yati tadi Rabi'ah datang kepada Nabi dengan membawa air wudunya dan hajat kebutuhan Nabi. Wadu, ini bahasa Arab nih. Wadu itu ada wudu, ada wadu. Wudu itu aktivitas berwudu. Wadu berarti pakai fathah, ini air yang digunakan untuk berwudu. Ini untuk bahasa Arab ya, beda sedikit ya. Wudu ini pekerjaan perbuatan wudu, berwudu. Tapi kalau wadu air yang digunakan untuk berwudu. Maka ada tohur, ada tuhur. Tuhur itu berarti bersuci. Kalau tohur mensucikan, air sesuatu yang digunakan mensucikan. Maka kalau ada orang sakit, apa doanya? La ba'sa tuhurun apa tohurun? Tuhur apa tohur? La ba'sa tohurun insyaallah. Kenapa tohur? Membersihkan, mensucikan. Tidak apa-apa sahabat, semoga sakitmu ini menjadi pembersih dosa-dosamu. Tohurun insyaallah. Ini. Jadi wa amal hajah falam yubayyinhu. Adapun hajah, kalau wadu tadi air, Rabi'ah itu datang kepada Nabi dengan membawa air wudu. Air yang akan disiapkan digunakan untuk berwudu Nabi. Adapun hajat situ tidak dijelaskannya. Walakin jadi maksud ada kullu ma yahtaju Nabi alaihi salatu wasallam ya'ti bi ilaihi. Ya, berarti hajat dia semua apa yang dibutuhkan oleh Nabi dia berupaya untuk membawakan itu. Kebutuhan Nabi itu dibawakan kepada Nabi. Ini namanya berkhidmah. Maka suatu hari tadi Nabi mengatakan salni tadi, yakni salni, mintalah, ajukan permintaan. Untuk apa? Karena Nabi ingin memberikan balasan. Ini alaihi salatu wassalam ala khidmati iyahu. Li'anna Nabi sallam akramul khalqi. Wa kana yaqulu man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa arada ayyukafi'ahu. Ini juga saya dulu mengalami semacam ini di pondok juga semacam ini. Jadi terasa sekali ya, kita. Jadi Nabi itu menyuruh itu supaya untuk memberikan balasan, upah atau balasan dia adalah berbuat baik ini kan. Karena Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia. Dan dia bersabda barang siapa melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah. Berilah balasan gitu. Nah ini. Maka beliau ingin memberikan balasan maka ada mukafaah yang balasan yang seimbang itu. Balasan kepadanya. Dulu di pondok juga ada Ustadz kita rahimahullah, ketika itu namanya santri mesti kepingin berkhidmah kepada gurunya juga tanpa disuruh, ngerti bantu apalah apa saja urusan di rumahnya ada apa. Tapi tidaklah sulit juga membantu itu.
Jadi guru nggak gampang-gampang nyuruh orang-orang juga, murid-muridnya, padahal murid kita itu murid-muridnya. Nggak mau, nggak gampang. Tahu terpaksa kita suruh. Pokoknya habis menyuruh sesuatu mesti ada upahnya, Bu, dikasih makan atau apa maunya gitu. Padahal kita nggak inginkan itu, tapi itu ternyata ini Nabi begitu, bahkan. Ini contoh, ya kan? Contoh. Nah, kita kembali ke sini. Salni, yakni mintalah sesuatu yang kamu inginkan, gitu kan, kepadaku. Mungkin yang terlintas bagi manusia bahwasanya orang ini akan minta harta. Kalau dia nggak punya harta, nggak punya rumah, punya kendaraan, ini. Azan dulu. Nah, azan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi terkadang manusia ketika bayangkan orang ini nggak punya apa-apa disuruh minta, tentu dia akan minta harta. Akan tetapi ternyata kemauannya lebih tinggi, nilainya jauh lebih tinggi. Jadi dia mengatakan, aku minta pada engkau bisa menemani engkau di dalam surga. Yani seakan-akan dia mengatakan, sebagaimana aku di dunia ini bisa menemani engkau ya Rasulullah, menyertaimu ya Rasulullah, maka aku pun meminta agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Maka Nabi mengatakan, apakah ada yang lain selain itu? Silakan minta yang lain yang bisa aku berikan sekarang. Yang mengatakan, enggak, aku tidak meminta kepadamu kecuali hanya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ini ala nafsika bika soti sujud. Ya, ini bantulah aku untuk mewujudkan itu atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud. Ini yang menjadi pendalilan dari bab mujahadah. Dan ini bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Karena Rasulullah bersabda, ini ala nafsika bika soti sujud. Dan banyaknya sujud ini mengharuskan banyak rukuk. Banyak rukuk mengharuskan banyak berdiri. Karena setiap sholat 1 rakaat itu ada rukuk dan berapa sujud? 2 sujud. Maka jika dia memperbanyak sujud, jika banyak sujudnya maka juga banyak rukuknya dan juga banyak berdirinya. Dan disebutkannya sujud secara khusus tidak yang lain, karena sujud afdalu hay'ah lil musolli. Sujud itu ada keadaan yang paling utama bagi orang yang sholat. Karena sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Walaupun sholat itu memang ya dekat dengan Allah, semuanya dekat dengan Allah. Berdiri juga demikian, rukuk atau juga orang rukuk atau dalam keadaan sujud atau duduk, akan tapi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu pada saat sujud. Maka kita disuruh memperbanyak doa di sujud. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru doa. Sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya itu ada pada waktu sujud, perbanyak doa. Nah, kalau orang ngerti sujud itu jangan hanya seset langsung kayak enggak kerasan gitu. Sujud dinikmati. Di situ kita disuruh memperbanyak doa di dalam sujud. Karena doa dalam sujud ini apa? Sangat mungkin untuk diijabahi. Kembali ke sini. Di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan sujud. Memang para ahli ilmi berbeda pendapat mana yang lebih utama, memanjangkan berdiri atau memanjangkan rukuk dan sujud. Di antara mereka ada berpendapat yang lebih afdol, yang afdol itu melamakan berdiri. Di antara mereka ada berpendapat yang afdol itu melamakan rukuk dan sujud. Yang benar kata Syekh Utsaimin bahwasanya yang afdol adalah sholat itu sebagaimana kita sebutkan seimbang. Jadi kalau ya seimbang, maksudnya kalau berdirinya lama ya rukuknya agak lama. Jika tidak, maka sungguhnya tentu berdiri ini tidak dilakukan lagi atwalu minar rukuk. Tentu kalau dari sisi ukurannya tentu berdiri lebih lama daripada rukuk dan sujud dari sisi perbuatan amalan itu sendiri. Akan tetapi seyogianya jika dia melamakan berdiri, dia juga memanjangkan rukuk dan juga sujud. Jika berdirinya agak pendek, maka demikian juga memendekkan rukuk dan sujud. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya sholat itu kalau Anda perbanyak sholat maka itu baik. Memperbanyak sholat berarti apa ini? Memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan 5 waktu, ya begitu aja. Memperbanyak sholat sunnah,
maka ini baik, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu pokoknya sholat sunnah gitu aja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat apa? Sholat sunnah. Ini namanya sholat mutlak. Apa kita tahu kan sholat ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyad itu ada namanya, ada kata sebab. Tapi ini sholat sunnah. Kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang mulai habis sholat subuh hingga matahari setinggi tumbak. Kemudian juga pas matahari tepat di atas kepala dan juga mulai setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Ini 3 waktu yang tidak boleh orang melakukan sholat di situ sholat sunnah, kecuali sholat yang ada sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan yang semisalnya. Demikian juga di dalam sini juga dalil bolehnya istidamu rajul al-hurra. Jadi seorang itu boleh memperbantukan seorang orang yang merdeka, boleh. Dan ini tidak dianggap minta dengan permintaan yang tercela. Kemudian juga di sini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW la yamliku ayyudkhila ahadan al-jannah. Rasulullah SAW tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka yakni di sini tidak memberikan jaminan, maksudnya akan memberikan apa yang diinginkan, tetapi Nabi mengatakan a'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantu aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ini jadi jika dia memperbanyak sujud yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau hariyun bi ayyakuna murafiqan Rasul, maka sangat mungkin bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Intinya ini kita harus jihadun nafas, terus memaksa nafsu kita untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi maksiat. Naktabi bihada, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.